Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erna dan selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sel hewan dan sel tumbuhan. Kelompok 1 beranggotakan 1. Anissa Noviani, 2. Niken Putri Karindani, 3. Gresia Maharani Intan Priyanto, 4. Nabila Amalia, 5. Hoirotun Nisa. Tingkat organisasi penyusun makhluk hidup dimulai dari sel, di mana sel yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi akan membentuk jaringan. Begitu pula, jaringan yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi akan membentuk suatu organ. Kemudian, organ-organ akan membentuk sistem organ, dan akhirnya terbentuklah suatu organisme. Lalu, apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Sel merupakan tempat terselenggarakannya fungsi kehidupan. Fungsi-fungsi kehidupan yang berlangsung pada tubuh suatu makhluk hidup atau organisme dimulai dari unit terkecil yang disebut dengan sel. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisme bersel satu atau tunggal yang disebut dengan organisme uniseluler atau monoseluler. Contohnya yaitu kelompok bakteri dan amoeba. Yang kedua yaitu organisme bersel banyak yang juga disebut dengan organisme multiseluler. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Kemudian jenis sel dibedakan berdasarkan adanya membran inti. Yang pertama disebut sel prokariotik, yang mana sel tersebut belum memiliki membran inti seperti pada bakteri dan ganggang hijau biru. Yang kedua yaitu sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti seperti pada kelompok protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik ternyata memiliki beberapa perbedaan selain berdasar pada ada tidaknya membran inti. Perbedaan tersebut terletak pada cara pembedahan sel, organisme seluler, ukuran sel, jenis metabolisme, keberadaan organela, keberadaan DNA, tempat sintesis RNA dan protein, dan keberadaan sitoskeleton. Pada sel prokariotik, kromosom dapat memisah dikarenakan adanya membran plasma. Umumnya dimiliki oleh organisme uniseluler. Selnya berukuran 0,1 sampai 10 mikrometer, bermetabolisme secara anaerob maupun anaerob. Tidak terdapat organel di dalam sel kecuali hanya sedikit. DNA berbentuk sirkular dan berada dalam sitoplasma. RNA dan protein disintesis pada beberapa kompartemen dalam sel, dan pada sitoplasma tidak terdapat sitoskeleton. Sel prokariotik umumnya dimiliki oleh organisme uniseluler. Selnya berukuran 10-100 mikrometer, bermetabolisme secara anaerob, terdapat banyak organel sel di dalamnya, DNA-nya sangat panjang dan terdapat dalam inti sel. RNA disintesis dalam nukleus, sedangkan protein disintesis pada sitoplasma, dan pada sitoplasma terdapat sitoskeleton. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian sel. Di sini, bagian-bagian sel digolongkan menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat hidup dan bagian yang bersifat mati. Bagian yang bersifat hidup disebut protoplasma. Protoplasma terdiri atas inti sel atau nukleus, membran sel, sitoplasma, dan organela seperti mitokondria, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Sedangkan bagian yang bersifat mati disebut dengan inklusio. Dinding sel dan vakuola termasuk dalam inklusio. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibandingkan pada ukuran,
bentuk, dan tentu saja organelnya. Sel tumbuhan berukuran lebih besar dari sel hewan dengan bentuk yang tetap dikarenakan adanya dinding sel. Pada sel tumbuhan juga ditemukan adanya plastida dan vakuola yang besar. Sedangkan pada sel hewan ukurannya lebih kecil dengan bentuk yang tidak tetap. Tidak memiliki dinding sel dan plastida, tetapi sel hewan memiliki lisosom dan sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Selain itu, vakuola pada sel hewan juga kecil, bahkan tidak ada. Selanjutnya yaitu organel-organel sel hewan atau bagian-bagian yang terdapat pada sel hewan. Yang pertama itu membran sel. Seperti pada gambar pada slide PPT, yaitu terdapat struktur membran sel yang terlihat dari dalam sel dan luar sel, di mana dalam sel itu terdapat transport protein atau transportasi protein dan fosfolipid, dan di luar sel itu ada terdapat protein dan rantai karbohidrat serta lapisan ganda lipid. Membran sel dikenal dengan nama membran biologis, meliputi membran plasma atau plasmalemma dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Jadi intinya membran sel itu adalah disebut juga dengan membran plasma atau plasmalemma. Membran plasma membatasi isi sel dari lingkungan luarnya. Secara umum, membran sel terdiri dari senyawa-senyawa lipid atau lemak, protein atau lipoprotein, dan karbohidrat. Ciri-ciri membran sel. Yang pertama, membran plasma atau membran sel terbuat dari dua lapis fosfolipid. Yang kedua, membran plasma mengatur molekul masuk dan keluar dari sel. Banyak molekul melintasi membran sel melalui proses suatu difusi dan osmosis. Yang ketiga, membran plasma memiliki banyak protein tertanam di dalamnya, serta struktur dasar membran adalah lapisan ganda fosfolipid. Ciri-ciri membran sel yang keempat yaitu protein hadir dalam membran plasma bertindak sebagai pompa, saluran, reseptor, enzim, atau komponen struktural. Fungsi membran sel yang pertama mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral, kedua sebagai pembungkus dan pelindung sel, yang ketiga menerima rangsangan dari luar, dan yang fungsi membran sel yang terakhir adalah tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Selanjutnya yang kedua, nukleus. Seperti pada gambar slide PPT, nukleus merupakan inti sel karena berada di tengah-tengah sel. Nukleus merupakan inti sel yang mengendalikan dan mengatur aktivitas sel, sejak proses metabolisme hingga proses pembelahan sel. Nukleus itu terdiri atas membran nukleus, matriks, dan anak inti. Nukleus terdapat pada sel eukariotik dan mengandung DNA atau yang disebut dengan asam deoksiribonukleat dan kromosom. DNA terdiri dari nukleotida yang membantu dalam pembentukan protein pada proses translasi dan transkripsi. Hampir semua sel memiliki nukleus, karena nukleus ini berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Namun, ada beberapa sel yang tidak memiliki nukleus, antara lain sel eritrosit dan sel trombosit. Jadi, nukleus ini merupakan inti sel yang mengendalikan dan mengatur aktivitas sel dari proses metabolisme hingga proses pembelahan sel, dan nukleus ini sangat penting dalam aktivitas sel. Selanjutnya, ciri-ciri dan fungsi nukleus. Ciri-ciri nukleus yang pertama, komponen penyusun nukleus itu terdiri dari kromosom dan nukleolus atau anak inti sel. Yang kedua, pada membran inti atau membran sel terdapat pori inti yang memiliki fungsi untuk keluar masuknya zat dari dan ke sel. Yang ketiga adalah pada sel eukariotik, inti sel atau yang kita sebut dengan nukleus terbentuk sempurna, sementara pada sel prokariotik inti belum terbentuk secara sempurna atau tidak memiliki inti sel atau nukleus. Selanjutnya, fungsi nukleus. Yang pertama itu, nukleus atau inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen. Yang kedua, sebagai pusat kendali seluruh sel.
Yang ketiga, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang keempat, menyimpan informasi genetika. Yang kelima, tempat terjadinya replikasi, di mana replikasi adalah suatu proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. Tujuan replikasi DNA adalah agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Dan fungsi dari nukleus yang terakhir adalah mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Selanjutnya yang ketiga yaitu retikulum endoplasma atau RE. Seperti pada gambar slide PPT, terdapat mana gambar yaitu retikulum endoplasma itu dibagikan menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma atau RE menjadi bagian sel hewan terbesar kedua setelah mitokondria. Retikulum endoplasma merupakan organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jaring-jaring. Letak retikulum endoplasma atau RE memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma lanjutan dari membran nukleus hingga ke membran plasma. Retikulum endoplasma atau RE juga terdiri dari dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk memegang protein yang terbentuk di ribosom. Oleh karena itu, retikulum endoplasma kasar akan ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi retikulum endoplasma itu terbagi dua, yang pertama retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Perbedaan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya itu bisa dilihat berdasarkan struktur, fungsi, posisi, adanya ribosom, stabilitas, dan contoh sel. Pertama, berdasarkan struktur. RE kasar strukturnya lamela atau sisterna, sedangkan RE halus strukturnya pipa atau tubulus. Yang kedua, berdasarkan fungsi. RE kasar berfungsi mensintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi sebagai sintesis lipid atau lemak, regulasi, dan detoksifikasi. Yang ketiga yaitu berdasarkan posisi. RE kasar posisinya berada dekat dengan inti sel atau nukleus, sedangkan RE halus cenderung jauh dari inti sel. Yang keempat, adanya ribosom. RE kasar ada ribosom, sedangkan RE halus tidak ada ribosom. Yang kelima, stabilitas. RE kasar cenderung stabil, sedangkan RE halus kurang stabil. Dan berdasarkan perbedaan yang terakhir itu berdasarkan contoh sel. RE kasar atau retikulum endoplasma kasar, contoh selnya sel goblet, dan sel epitel usus. Sedangkan RE halus atau retikulum endoplasma halus, contoh selnya sel lemak, sel sifar, dan sel otot. Fungsi retikulum endoplasma atau RE sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Yang kedua, sebagai saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Yang ketiga, sebagai tempat pengangkut sintesis, steroid, dan lemak. Yang keempat, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel dan mensintesis lipid atau lemak, yaitu fungsi dari retikulum endoplasma halus. Yang kelima, sebagai sintesis protein atau fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya, organel sel hewan yang keempat yaitu ribosom. Seperti terdapat pada gambar slide PPT, di mana gambar ribosom itu terdapat ada mRNA, tRNA, asam amino, dan pembentukan rantai peptida. Ribosom merupakan organel sel padat dan kecil yang memiliki diameter 20 nanometer yang terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom bekerja dalam menerjemahkan mRNA guna membentuk rantai polipeptida atau protein dengan memakai asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Dalam sel, ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel.
Sehingga dapat disimpulkan ciri-ciri dari ribosom itu yang pertama merupakan organel sel padat dan kecil yang memiliki diameter 20 nanometer dan 20 nanometer. Yang kedua terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Yang ketiga, dalam sel ribosom itu terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Dan yang keempat, ribosom bekerja dalam menerjemahkan mRNA guna membantu rantai polipeptida atau protein dengan memakai asam amino yang dibawa tRNA pada proses translasi. Selanjutnya itu fungsi ribosom. Fungsi ribosom ada 3. Yang pertama tempat sintesis protein, dan yang kedua fungsi translasi, dan yang ketiga berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Jadi yang pertama itu fungsi ribosom itu sebagai tempat proses terjadinya sintesis protein. Yang kedua fungsi translasi, maksudnya adalah suatu proses translasi itu adalah suatu proses yang menerjemahkan urutan nukleotida yang dikandung oleh molekul mRNA dan merubahnya menjadi rangkaian asam amino penyusun protein atau polipeptida. Dan fungsi ribosom yang terakhir adalah berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Jadi secara singkat, fungsi ribosom itu pertama, tempat sintesis protein, kedua fungsi translasi, dan yang ketiga berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Yang selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi terletak di antara retikulum endoplasma dan juga membran plasma, serta tersusun dari sisterna dan di tepinya terdapat vesikula. Vesikula atau gelembung dari badan Golgi ini akan lepas dan bergerak ke permukaan sel untuk menyekresikan isinya keluar sel. Selanjutnya, badan Golgi ini akan mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Di dalam sisterna terdapat protein yang telah diolah sebelumnya dan akan diolah kembali di dalam badan Golgi, yang setelah itu akan dihantarkan menggunakan vesicle transport. Selain mengatur pergerakan protein, badan Golgi juga berfungsi untuk menambah glikosilat pada protein dan untuk sekresi serta modifikasi protein. Dalam sel sekretori, retikulum endoplasma yang dibawa oleh vesikula transport untuk dimodifikasi, disimpan, kemudian baru dikirim ke tempat tujuan. Hal ini akan membantu proses glikolisis, yaitu memodifikasi protein hasil dari sintesis protein dengan menambahkan protein pengenal. Teman-teman, hal ini sangat penting untuk mendapatkan protein ekstraseluler, mensintesis serta memelihara dinding sel, membentuk enzim pencernaan yang belum aktif. Kemudian, di dalam badan Golgi ini memiliki 2 kutub tumbukan Golgi yang dinamakan dengan bagian cis dan bagian trans. Bagian cis ini berfungsi untuk menerima vesikel-vesikel yang berasal dari RE kasar, yang kemudian vesikel ini akan diserap ke ruangan yang ada di dalam badan Golgi, serta isi dari vesikel itu akan diproses untuk pencernaan. Sedangkan bagian transport merupakan tempat di mana ruangan-ruangan tadi akan memecah dirinya serta membentuk vesikel dan siap untuk disalurkan ke bagian sel yang lain. Berikutnya adalah lisosom, merupakan organel yang dibentuk sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Fungsi utamanya yaitu untuk pencernaan intraseluler, di mana materi yang dicerna ada yang berasal dari dalam maupun luar sel itu sendiri. Apabila berasal dari luar sel, maka materi akan masuk ke dalam sitoplasma melalui pinositosis dan fagositosis. Lisosom akan menguraikan molekul makanan yang masuk ke sel melalui endositosis,
ketika vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Endositosis ini merupakan pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis, yang kemudian materi akan dibawa ke vesikel kecil dan tidak beraturan, yang kemudian dipilah, ada yang digunakan dan dibuang ke sitoplasma, dan ada yang tidak dibawa ke endosom lanjut. Lisosom akan mengalami proses autofagi. Proses ini digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, atau mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar. Yang selanjutnya, lisosom juga akan melakukan proses fagositosis, merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel yang akan diuraikan. Berikutnya adalah eksositosis, merupakan mekanisme transport molekul berukuran besar yang melewati membran plasma dari dalam keluar sel dengan menggabungkan vesikula yang berisi molekul. Yang terakhir, lisosom juga akan melakukan proses autolisis, yaitu penghancuran diri yang dilakukan oleh sel dengan mengeluarkan isi lisosom ke dalam sel dan menghancurkan senyawa karsiogenik yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga secara garis besar, lisosom ini akan membantu sel menggantikan sel-sel yang telah rusak atau mati. Nah, ini merupakan gambaran dari lisosom. Di bagian luar tersebut terdapat membran, kemudian di dalamnya itu yang bulat ada enzim hidrolitik. Lalu ada protein transport yang berwarna ungu, berwarna hijau pada membrannya. Kemudian yang hijau itu lingkaran, itu merupakan lipid bilayer. Mitokondria. Mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi seluler. Di dalamnya terdapat dua lapisan, yaitu lapisan membran dalam dan juga membran luar. Membran dalam yang mengelilingi matriks berisi cairan dan akan membentuk lekukan yang disebut dengan krista. Krista akan memperbesar permukaan membran dalam sehingga terbentuk ruang intermembran. Membran dalam berperan penting dalam fosforilasi oksidatif. Sedangkan membran luar mitokondria yang memiliki protein integral disebut porin membentuk saluran permeable untuk memfasilitasi molekul yang keluar masuk mitokondria. Membran mitokondria mengandung fosfolipid dan protein yang berperan dalam proses respirasi seluler. Respirasi seluler terjadi di dalam krista dan matriks dikarenakan mengandung enzim serta senyawa lain seperti protein dan asam nukleat. Enzim tersebut juga berfungsi dalam fosforilasi oksidatif. Respirasi berupa siklus Krebs dan transport elektron. Jadi, mitokondria ini akan menghasilkan energi atau ATP. Dimulai dari glikolisis yang berlangsung di sitoplasma, dilanjut dengan siklus Krebs di dalam matriks mitokondria, dan berakhir reaksi oksidasi fosforilasi dan transport elektron di dalam membran dalam mitokondria. Hasil reaksinya adalah ATP, karbon dioksida, dan juga air. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol terdapat di dalam sitoplasma di luar nukleus, tepatnya berada di dekat inti sel. Sentriol terdiri dari sebaris silinder sebanyak 9 mikrotubula.
Sebelum pembelahan sel, sentriol berduplikat dan satu pasang pindah ke sisi yang berlawanan pada nukleus. Sepasang sentriol ini akan dihasilkan oleh sentrosom. Sentrosom yang terdiri dari dua sentriol dan diliputi oleh sitoplasma atau disebut dengan sentrosfer. Sentriol berfungsi untuk pembelahan sel serta pusat kendali mikrotubulus. Setiap sel sentrosom yang terdiri dari sepasang sentriol yang dibangun oleh 9 mikrotubulus yang terbentuk silinder dan melekat 2 mikrotubulus parsial. Ketika sel masuk pada siklus sel, maka masing-masing sentriol akan berduplikasi. Anak sentriol akan tumbuh dari induk sentriol. Sentriol replikasi itu sama dengan replikasi DNA yang terjadi pada waktu yang bersamaan secara semi-konservatif. Mikrotubulus fungsional ini akan tumbuh dari sebuah induk. Selain itu, sentriol berfungsi juga sebagai badan basal atau tempat pembentukan silia. Badan basal terdapat pada lempeng basal yang terletak di ujung menghadap ke arah permukaan sel, sehingga strukturnya berbeda dari sentriol. Ketika organel sel dalam pergerakan ini, sentriol berfungsi sebagai badan basal atau kinetosom. Dan letak struktur ini terdapat pada bagian dasar silium atau flagellum. Dan sentriol yang menghasilkan silium atau flagellum, disinilah sentriol dikenal sebagai badan basal atau berfungsi sebagai tubuh basalis. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari sel hewan. Ciri-ciri dari sel hewan ini berbeda dengan ciri-ciri dari sel tumbuhan. Nah, ciri yang pertama yaitu ukuran dari sel hewan ini lebih kecil daripada sel tumbuhan. Kemudian, bentuk dari sel hewan ini tidak tetap, artinya dapat berubah-ubah. Selanjutnya, sel hewan ini memiliki membran plasma. Selain itu juga memiliki nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan juga mitokondria. Nah, sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan juga plastida. Tetapi, sel hewan ini memiliki lisosom, yang dimana fungsinya itu untuk pencernaan makanan secara pinositosis atau fagositosis. Nah, sel hewan ini juga tidak mempunyai vakuola, walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil, baik pada sel muda maupun sel dewasa. Sel hewan ini juga itu memiliki sentriol, sentrosom, dan flagella atau silia. Dan ciri yang terakhir yaitu sel hewan ini tidak memiliki klorofil seperti yang ada pada sel tumbuhan pada proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu tentang sel tumbuhan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini gambar dari sel tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Di sini terlihat bagian-bagiannya. Yang pertama ada sitoskeleton, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, plasmodesmata, membran plasma, kloroplast, sel wall, dan juga sentral vakuola. Ini merupakan bagian-bagian dari sel tumbuhan. Baik, selanjutnya di sini ada bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama itu ada plastida. Plastida ini dibatasi oleh dua membran dan hanya ada pada tanaman. Artinya plastida ini tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, di sini plastida ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada kloroplas, ada kromoplas, dan yang ketiga ada leukoplas. Ya, baik. Di sini ada bagian-bagian dari plastida. Yang pertama itu ada kloroplas. Kloroplas ini sendiri berfungsi sebagai fotosintesis tanaman. Lalu yang kedua, struktur dari kloroplas ini dibungkus oleh suatu seludang
yang terdiri atas 2 membran. Selanjutnya, kloroplas ini mengandung klorofil di mana biasanya berfungsi pada saat proses fotosintesis. Dan yang terakhir, kloroplas ini memiliki ribosom dan juga DNA sendiri. Itu merupakan karakteristik dari kloroplas. Selanjutnya itu yang kedua ada kromoplas. Nah, kromoplas ini fungsinya yang pertama itu menyimpan pigmen atau karotenoid yang tidak larut dalam air. Lalu yang kedua, warnanya ini ada warna orange, kuning keemasan, dan juga warna merah. Itu merupakan karakteristik dari kromoplas. Selanjutnya yang terakhir itu ada leukoplas. Leukoplas ini yang pertama itu tidak berwarna. Dan yang kedua itu ada amiloplas, yaitu plastida yang berfungsi untuk menyimpan pati. Dan bagian dari leukoplas yang lain itu ada proteinoplas dan juga ada elaioplas. Baik, bagian dari sel tumbuhan selanjutnya yaitu ada kloroplas, yang dimana kloroplas ini merupakan suatu anggota terspesialisasi dari famili organel-organel tumbuhan yang berkerabat dekat yang disebut sebagai plastida. Artinya kloroplas ini merupakan bagian dari plastida. Lalu yang kedua, kloroplas ini mengandung pigmen hijau yang biasa disebut dengan klorofil, serta berbagai enzim dan juga molekul lain yang berfungsi dalam produk gula secara fotosintesis. Selanjutnya, kandungan kloroplas ini dipisahkan dari sitosol oleh selaput yang terdiri dari 2 membran, yang dimana dipisahkan oleh ruang antar membran yang sangat sempit. Selanjutnya, dalam kloroplas sendiri ini terdapat sistem bermembran lain dalam bentuk kantong-kantong pipih yang dimana saling berhubungan, biasa disebut dengan tilakoid. Kemudian yang terakhir, bagian-bagiannya itu tilakoid itu membentuk granum, itu artinya membentuk tunggal, dan yang kedua ada grana, itu banyak. Selanjutnya ada bagian yang kedua ada stroma yang bersifat liquid. Ya, bisa teman-teman lihat di sini gambar dari kloroplasnya beserta bagian-bagiannya ya. Di situ ada tilakoid, lalu juga ada tilakoid space, ada stroma, sini ada granum ya, yang tunggal itu, ada outer membran dan juga ada inner membran. Baik, bagian dari sel tumbuhan selanjutnya yaitu ada vakuola. Vakuola ini merupakan vesikel yang dimana dibatasi membran dengan fungsi yang berbeda-beda pada jenis sel yang berbeda-beda pula. Lalu yang kedua, vakuola makanan ini dibentuk pada saat fagositosis. Selanjutnya, banyak protista air tawar yaitu memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi memompa kelebihan air keluar dari sel, sehingga mempertahankan konsentrasi ion dan molekul yang sesuai di dalam sel. Selanjutnya, pada tumbuhan dan fungi yang tidak memiliki lisosom, vakuola ini melaksanakan hidrolisis, akan tetapi vakuola yang memegang peranan lain. Selanjutnya, sel tumbuhan dewasa umumnya itu mengandung vakuola sentral, di mana vakuola sentral ini berkembang melalui penggabungan vakuola-vakuola yang lebih kecil, yang berasal dari retikulum endoplasma dan juga badan Golgi. Selanjutnya, vakuola ini juga merupakan bagian dari bagian atau terpisahkan dari sistem endomembran sel tumbuhan. Dan yang terakhir, vakuola ini bersifat selektif dalam mentransport zat terlarut. Dinding sel tumbuhan. Fungsi dinding sel pada tumbuhan yang pertama melindungi bagian dalam sel dan memberi bentuk sel. Yang kedua memfasilitasi sirkulasi dan distribusi sel. Yang ketiga menjadi penopang sel. Yang keempat sebagai tempat penyimpanan. Dan yang kelima mencegah kerusakan tumbuhan. Di sini sudah ada gambar dari struktur dinding sel tumbuhan. Dinding sel terdiri dari 3 lapisan, yaitu dinding sel primer, lamela tengah, dan dinding sel sekunder. Pada gambar yang pertama adalah ada lamela tengah. Lamela tengah adalah bagian terluar dari dinding sel.
Bagian ini berfungsi sebagai penghubung sel atau perekat antara satu sel dengan sel lain. Karena itulah lapisan ini diberi nama lamela tengah, karena berada di antara dua sel, meski pada dinding sel bagian ini ada di paling luar. Lamela tengah bisa merekatkan sel satu sama lain karena mengandung pektin. Saat pembentukan sel, lamela tengah adalah lapisan yang terbentuk paling pertama. Yang kedua ada dinding sel primer. Dinding sel primer baru terbentuk saat sel sudah mulai tumbuh, sehingga strukturnya cenderung lebih tipis dan fleksibel. Dinding sel primer terletak di antara lamela tengah dan membran plasma. Bagian ini mengandung selulosa, mikrofibril, serta hemiselulosa dan pektin. Yang ketiga ada dinding sel sekunder. Dinding sel sekunder adalah bagian yang lebih kaku dan kokoh. Lapisan inilah yang mendukung fungsi dinding sel sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya. Lapisan sekunder ini terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Tidak jarang lapisan primer juga membantu pembentukan lapisan sekunder saat sel tumbuhan sudah selesai bertumbuh. Dinding sel sekunder mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignin adalah sejenis polimer yang dapat memberikan sokongan tambahan untuk struktur tumbuhan. Lignin jugalah yang akan membantu sel terlindungi dari bakteri, serangga, maupun penyebab kerusakan lainnya. Proses pemindahan air antar sel pun difasilitasi oleh lignin ini. Selanjutnya adalah plasmodesmata. Nah, pada PPT tersebut sudah ada gambar. Di sini saya akan menjelaskan plasmodesmata adalah saluran kecil pada dinding sel tumbuhan yang menjadi penghubung antar sel yang bersebelahan. Membran plasma dari sel yang bersebelahan akan terhubung dan di dalamnya terdapat perpanjangan retikulum endoplasma serta sitoplasma. Retikulum endoplasma yang melewati plasmodesmata disebut dengan desmotubula. Plasmodesmata akan menjadi jalur komunikasi dan transportasi zat dari sel satu menuju sel lain. Plasmodesmata dapat muncul di seluruh bagian dinding sel tumbuhan atau pada sudut-sudut tertentu saja. Air dan molekul-molekul yang terlarut di dalam sitoplasma dapat berpindah dari satu sel ke sel lainnya melalui saluran ini. Perpindahan air melalui saluran dalam plasmodesmata disebut dengan transportasi simpas. Nah, di situ sudah ada jalur simpas melalui sitoplasma yang ditunjukkan oleh garis biru. Sedangkan perpindahan air melalui dinding sel disebut dengan transportasi apoplasma. Apoplas. Nah, transportasi apoplas ini ditandai dengan garis kuning. Selanjutnya adalah transportasi sel. Nah, transport sel ini dibagi menjadi dua, ada transport pasif dan transport aktif. Untuk transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Transport pasif dibagi menjadi dua, ada difusi dan juga osmosis. Difusi juga dibagi menjadi dua, ada difusi secara alami atau langsung, dan juga ada difusi terfasilitasi. Nah, difusi itu sendiri adalah proses berpindahnya suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju zat yang memiliki konsentrasi lebih rendah, sehingga konsentrasi keduanya seimbang. Nah, ini tadi yang merupakan transport sel pasif. Ada difusi alami atau difusi langsung terjadi secara spontan tanpa perantara dan energi. Difusi langsung terjadi pada transfer oksigen dari luar ke dalam sel. Kemudian untuk difusi terfasilitasi berlangsung ketika transport glukosa dari luar ke dalam sel dibantu perantara protein. Nah,
Selain difusi, pada transport pasif itu juga ada yang namanya osmosis. Nah, osmosis ini merupakan proses menyeimbangkan konsentrasi air di dalam dan luar sel. Osmosis terjadi pada kondisi hipotonik, yaitu saat konsentrasi larutan di lingkungan lebih pekat dibanding konsentrasi larutan di dalam sel. Pada PPT ini merupakan gambar dari proses transport pasif, yaitu ada osmosis, kemudian ada difusi, yaitu difusi terfasilitasi, dan difusi alami atau difusi langsung. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas transport pasif, sekarang kita membahas transport aktif yang merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Transport aktif ini berkebalikan dengan transport pasif yang mengandalkan sifat dari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, dari transportasi aktif ini ada yang namanya pompa ion. Jika ada 2 ion kalium yang masuk ke dalam sel, maka 1 ion kalium harus dipaksa untuk keluar dari sel. Inilah alasan mengapa transport aktif membutuhkan energi, karena jumlah ion kalium harus selalu lebih tinggi dibanding jumlah ion natrium. Transport sel pasif dibagi menjadi 2, endositosis dan eksositosis. Nah, endositosis adalah proses memasukkan zat makromolekuler ke dalam sel dengan cara membungkusnya dengan membran plasma. Zat makromolekuler yang dipindahkan dapat berbentuk padatan atau fagositosis ataupun cairan pinositosis. Kemudian untuk eksositosis adalah proses mengeluarkan. Nah, kalau tadi endositosis adalah memasukkan, kalau eksositosis adalah proses mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel keluar sel. Eksositosis dilakukan dengan cara membungkus zat makromolekuler dengan membran plasma lalu dikeluarkan dari sel. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gambar dari proses transport aktif sel ya, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada eksositosis dan endositosis. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.